Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia pertemuan kedua. Meskipun kalian di rumah saja, tetapi harus tetap semangat dalam menyimak materi dan mengerjakan tugas bahasa Indonesia ini. Pertemuan kedua ini kita akan membahas teks berita. Sebelum kita memasuki materi teks berita, coba kalian cari tahu terlebih dahulu apa itu teks berita dengan membuka buku paket yang telah diberikan sekolah. Kalian amati dulu teks berita itu seperti apa, ada apa saja di dalamnya. Dibuka halaman 3. Setelah kalian mengamati di halaman 3, ada di situ materi teks berita. Sebelum itu, kalian harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dari materi teks berita ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu pengetahuan 3.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita atau membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu keterampilan 4.1, menyimpulkan isi dari berita atau membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Itu kompetensi dasar yang harus kalian ketahui pada materi teks berita ini. Setelah kalian mengetahui kompetensi dasar teks berita yang tadi sudah disebutkan, kalian harus mengetahui indikator pencapaian yang harus kalian capai di dalam materi ini. Yang pertama yaitu pengetahuan, yaitu kalian harus memahami pengertian teks berita. Kemudian yang kedua, menyebutkan unsur-unsur teks berita. Yang ketiga, kalian harus memahami unsur-unsur teks berita tersebut. Kemudian yang keterampilannya yaitu kalian harus meringkas dan menyimpulkan berita. Setelah itu kalian harus bisa menanggapi isi teks berita tersebut. Nah, itu indikator pencapaian yang harus kalian capai pada materi teks berita ini. Setelah kalian mengamati yang sudah Ibu jelaskan tadi di halaman 3, di situ terdapat contoh teks berita. Sekarang, apa saja sih yang terdapat di dalam teks berita itu? Coba kalian masih mengamati materi yang ada di buku paket halaman 3. Yang harus kalian perhatikan di dalam teks berita itu adalah unsur-unsur teks berita. Biasanya yang terdapat di dalam unsur-unsur teks berita itu adalah 5W plus 1H atau bisa disebut juga adiksimba. Apa adiksimba itu? Adiksimba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di dalam teks berita itu harus mengandung unsur-unsur teks berita yang tadi sudah disebutkan. Nah, kita perjelas lagi ya. Yang pertama adalah apa. Apa yang diberitakan. Kemudian yang kedua, di mana. Di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat, siapa yang diberitakan. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir, bagaimana kejadiannya. Itu adalah unsur-unsur teks berita. Jadi, kalau kalian akan membuat teks berita, di dalamnya harus terdapat
Keenam unsur ini, ingat ya, adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, hal yang perlu diperhatikan di dalam teks berita yaitu ciri-ciri teks berita. Yang pertama, teks berita itu harus mengandung ciri-ciri faktual. Faktual itu harus berdasarkan kenyataan yang terjadi, harus berdasarkan kebenaran. Kemudian yang kedua yaitu aktual. Aktual itu peristiwa yang baru saja terjadi atau yang sedang menjadi perbincangan banyak orang. Misalnya yang sedang hangat-hangatnya terjadi, kemudian diberitakan di TV. Yang ketiga yaitu sistematis. Jadi teks berita itu harus disusun secara berurutan. Yang keempat harus menarik, yang kelima harus lengkap, yang keenam seimbang, dan yang ketujuh komunikatif. Komunikatif itu mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi, yang pertama adalah unsur-unsur teks berita, kemudian yang kedua ciri-ciri teks berita. Sekarang kalian pasti sudah bisa merumuskan pengertian teks berita. Teks berita itu apa sih? Nah, Ibu sekarang akan menjelaskan. Teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Itu adalah pengertian dari teks berita. Materi selanjutnya yaitu menyimpulkan teks berita. Bagaimana cara kita menyimpulkan teks berita yang kita baca? Yang pertama adalah simpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan lebih ringkas. Yang kedua yaitu kita perhatikan langkah-langkah menyimpulkan teks berita itu. Nah, yang harus diperhatikan yaitu mendengarkan atau membaca teks berita dengan saksama. Yang kedua, mencatat unsur-unsur berita adik Simba atau 5W1H yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi. Dan yang terakhir yaitu membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita. Setelah kalian menyimpulkan isi teks berita tadi, sekarang kalian beri tanggapan terhadap isi teks beritanya. Di dalam isi tanggapan tersebut, di dalamnya harus terdapat kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar. Kemudian aspek yang dapat ditanggapi yaitu isi atau unsur teks beritanya. Kemudian yang kedua bahasa atau kalimat dan pilihan kata dalam berita. Tentunya pada saat kalian menanggapi isi teks berita tersebut, kalimat atau katanya harus disampaikan dengan jelas dan sopan. Selanjutnya yaitu bagaimana penyampaian isi teks berita tersebut. Yang pertama, kalian harus memahami unsur-unsur beritanya. Kemudian setelah itu kalian menceritakannya berdasarkan kata-kata sendiri atau hasil kreativitas sendiri. Materinya sudah selesai. Sekarang kalian tinggal mengerjakan tugasnya, yaitu sebagai berikut. Semangat! Cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya menyimak materi dan mengerjakan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.